juga Sya'ban itu adalah syahrus sholawah. Jadi bulannya sholawat. Karena di situ Allah mencontohkan bersolawat kepada Nabi, malaikat mencontohkan bersolawat kepada Nabi, maka setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah untuk senantiasa bersolawat dan memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam nisfu Sya'ban telah berlalu di malam Jumat, yang mudah-mudahan kita semua buku catatan amal kita selama 1 tahun yang lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nilai di atas 8. Mudah-mudahan. Ya, karena kalau di atas 9 kayaknya berat. Ya, minimal di atas 8. Mudah-mudahan sehingga mengejar kekurangannya ya tidak terlalu berat. Berarti hari ini kita berada di lembaran baru. Jadi kita sekarang sedang mengisi rapot baru, mengisi nilai baru di hari Sabtu ini. Maka alhamdulillah kita mengisi rapot ini dalam keadaan baik. Ditakdirkan oleh Allah berada di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan karena kita berada di tempat yang mulia, yang hadir pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan itu di dalam Arba'in Nawawi hadis yang pertama disampaikan tentang perkara niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu dianggap sebagai amal, mendapatkan pahala dari Allah itu tergantung niat. Hadir di pengajian tapi niatnya bukan buat ngaji, maka tidak mendapat pahala dari ngaji. Maka di dalam kitab Maraqil Uqudiyah disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali bahwasanya ayyuhal haris, wahai orang-orang yang terus menuntut ilmu, orang-orang yang sangat haus dalam menuntut ilmu. Ini rada direct kepada parasna selama dan diri. Ya. Wahai orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu, kesana kemari menuntut ilmu, engkau tidak akan mendapatkan amal dari ilmu, atau engkau tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. In kunta taqsud, kalau engkau bermaksud dalam mencari ilmu tersebut, maksudnya tujuannya adalah 5 hal. Jadi kemanapun kita menuntut ilmu, sejauh apapun, selama apapun, sebesar apapun biaya yang kita keluarkan, ternyata kalau kita bermaksud menuntut ilmunya itu karena 5 perkara, ternyata tidak dapat apa-apa dari ilmu tersebut. Apa itu? Yang pertama, kalau engkau bermaksud menuntut ilmu itu adalah untuk al-munafasah, adalah untuk menghias diri. Oh, menuntut ilmu supaya apa? Supaya tampak pintar, supaya tampak alim. Jadi munafasah untuk kebanggaan diri, membanggakan diri sendiri. Kenapa ngaji? Oh, supaya terlihat alim, supaya terlihat atau disebut ustaz, disebut kiai. Atau yang kedua, tujuannya al-mubahah. Mubahah ini dekat ke ta'adzum, untuk berbangga diri. Ngaji terus, belajar terus, supaya apa? Supaya berbangga diri bahwa dirinya mempunyai ilmu yang sangat tinggi, mempunyai pengetahuan yang sangat luas, sehingga ada kesombongan di dalam dirinya. Oh, tenang, di sini tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Jadi membanggakan diri. Atau menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk litaqaddumil arkan, untuk akron, untuk mengungguli teman yang lainnya. Jadi kalau misalkan Ustaz Sunita ngaji terus sana sini untuk mengungguli, oh saya supaya lebih unggul dari adik ini, supaya lebih unggul
dari Ustaz Amin, supaya lebih unggul dari Ustaz Nabi, supaya lebih unggul dari setiap orang. Ngaji terus ke sana kemari, ada niatan sedikit dalam hati ingin supaya terlihat lebih unggul daripada orang lain, maka ada. Atau yang keempat, engkau menuntut ilmu, ngaji ke sana kemari, supaya apa? Untuk mendapatkan pandangan manusia, sehingga manusia itu semua menghadap kepadamu, mengeluh-elukanmu, menganggapmu. Jadi supaya kita mendapatkan perhatian dari manusia, supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah, supaya mendapatkan pujian di antara manusia. Sehingga ini mah ulama, maka terus mendapatkan pujian, diangkat terus oleh para pemerintah misalnya. Untuk tujuan itu. Jadi supaya kalau jadi ulama nanti saya bisa masuk ke istana, supaya bisa masuk ke ini dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan perhatian dari manusia, sehingga setiap orang itu datang kepadanya, meminta nasihatnya, kemudian menganggapnya. Atau yang kelima, tujuan mengajimu, tujuan belajarmu itu adalah untuk mengumpulkan benda-benda dunia. Apapun itu, dan perhiasannya, dan keindahan-keindahan dunia. Ngaji terus. Kenapa ngajinya rajin banget, pesantrennya rajin banget? Supaya nanti jadi kiai, jadi ustaz, banyak panggilan. Kalau banyak panggilan nanti bisa umroh, bisa haji, bisa beli mobil, bisa beli ini. Jadi kaitannya dengan ini. Kalau niat kita 5 tadi, munafasah, berbangga, menghias diri, atau al-mubahah, berbangga diri, atau ingin mengungguli orang-orang yang lain, atau ingin mendapatkan perhatian dari setiap manusia, atau tujuanmu adalah untuk mengumpulkan benda-benda dunia, maka wa anta sa'il, kata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, berarti sesungguhnya apa yang kau lakukan itu engkau sedang berjalan menuju apa? Ila hadami dinika, menuju kehancuran agama. Jadi kita ternyata menuntut ilmu niatnya salah adalah untuk menghancurkan agama yang kita. Wahalakan nafsika, dan kalau niatmu itu adalah untuk 5 perkara tadi, berarti engkau sedang merusak dirimu dan engkau sedang menukar akhiratmu dengan dunia. Maka pada saat niatmu seperti itu, tidak ada keberkahan di dalam perniagaanmu, di dalam transaksimu, di dalam menuntut ilmumu, kecuali engkau mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal Sya'ban atau awal catatan amal baru ini, maka kita niatkan setiap apa yang kita lakukan, niatnya adalah karena mengharap ridha Allah dan mengharap syafaat Rasul. Lalu apa dong niatnya? Maka dilanjutkan. Maka niatkanlah ketika engkau menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah. Disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa niatkan ketika engkau ingin menuntut ilmu itu apa? Untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Atau ketika engkau menuntut ilmu kemudian engkau sudah berilmu, niatkan apa yang engkau miliki itu untuk mengentaskan kebodohan pada umat, atau untuk menegakkan agama, atau supaya Islam ini tetap kokoh berdiri, atau untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, atau untuk bersyukur atas akal yang diberikan oleh Allah kepadamu, atau untuk bersyukur bahwa engkau diberikan jasad atau jisman yang sehat, badan yang sehat. Jadi niatkan untuk itu semua. Maka pada saat kita berniat kemudian berjalan menuju tempat ilmu, maka pada saat itu para malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu. Maka pada saat kita berjalan menuju majelis-majelis ilmu, semua penghuni lautan
maksiat. Itu adalah hawa nafsu. Jadi umumnya manusia yang berakal, manusia yang beriman akan malu apabila auratnya terbuka. Tapi bagi orang-orang yang sudah lewat akalnya, maka biasa saja, ya, dari bulan alet kemana-mana gitu, biasa. Berarti apa? Rasa malunya sudah hilang. Maka kalau manusia dia akalnya masih ada, kemudian memperlihatkan auratnya kemana-mana, berarti sudah hilang rasa malu. Dan sekarang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di ya bapak-bapak juga tahu, ya, di media-media sosial, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, wal adlu, mempunyai sifat adil atau keadilan, ay tawassutu bainal ifrati wat tafrid, itu pertengahan antara berlebihan dan pelit. Ya. Jadi tawassut, maka kita termasuk umat wasata, umat yang tengah-tengah. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang selamat, umat yang aman, karena disebutnya umat wasata, umat yang tengah-tengah. Maka adil, kalau ada min kulli ahadin hasan, kalau setiap orang berbuat adil, maka itu adalah sesuatu yang baik. Ya, Pak Komar adil, tapi adil itu bukan bagi rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Akan tetapi rasa cempreng teuing. Walakinnahu akan tetapi minal umara ahsan. Kalau adil itu adanya pada pemerintah, pada umara, maka itu akan lebih baik. Karena adilnya setiap orang itu akan mengukur kepada dirinya sendiri, tapi adilnya umara itu akan menyeluruh kepada rakyatnya. Maka menjadi umara, menjadi pemimpin itu, kalau kata wayang mah, kudu bisa nembus bumi, kudu bisa napak sancang, kudu bisa nembus langit, ngapung ke awang-awang. Apa sih ngapung ke awang-awang, terbang ke langit? Dia harus bisa melihat secara keseluruhan, ya, bisa melihat secara keseluruhan apa sih yang diperlukan. Jadi bukan hanya melihat satu golongan saja, tapi melihat dari atas, dilihat apa yang memang diperlukan. Harus bisa nembus bumi, harus bisa mengetahui kebutuhan yang memang diperlukan oleh setiap individu, setiap masyarakat. Di Jawa mungkin apa yang dibutuhkannya akan berbeda dengan yang di Sumatera dengan yang di Kalimantan. Begitupun di kita. Ya, antar RT mungkin kebutuhannya akan berbeda, antar desa akan berbeda kebutuhannya, maka perlakuannya akan berbeda. Apa sih harus napak sancang? Napak sancang itu berjalan di atas air, artinya dia harus merangkul semua kelompok, merangkul semua golongan, bukan hanya orang-orang yang mendukungnya saja, termasuk orang yang tidak mendukungnya pun harus dirangkul. Itulah keadilan pemerintah. Maka kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, wa taubatu, taubat ay ar-ruju'u ila Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minasyaikhi, dari seorang yang sudah sepuh, hasanun, baik. Jadi kalau orang-orang tua ada di masjid itu luar biasa, ya. Insya Allah sepuh-sepuh kita di sini, ya, ayah pulang geus pareum aja kena di masjid, ya,
batur geus jajan kudu aya kena di masjid tapi geus kolot, wajar, bagus. Karena dia sudah tua, artinya sudah banyak surat-surat dari malaikat Israfil. Rambutnya yang sudah mulai memutih, kulitnya yang sudah mulai keriput, matanya yang sudah mulai lamur, tulangnya yang sudah mulai keropos, itu adalah surat dari malaikat Israfil. Artinya ketika orang tua bertobat itu bagus. Akan tetapi minasyababi ahsanun. Kalau pemuda yang bertobat, pemuda yang rajin di masjid, pemuda yang terus dalam ketaatan kepada Allah, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Karena apa? Karena dia bisa menaklukkan hawa nafsu. Ya, maka termasuk 7 golongan yang dapat naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang mana dia terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wal judu, dan yang terakhir adalah dermawan. Minal aghniyai hasanun. Kalau orang kaya dermawan itu baik, itu bagus karena dia kaya, banyak hartanya. Walakinna, akan tetapi minal fuqara'i ahsanun. Kalau orang miskin tapi baik, tapi dermawan, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan keterbatasannya dia masih mau membantu orang lain. Dengan keterbatasannya dia masih mau bersedekah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya yang dermawan itu adalah baik, akan lebih baik lagi orang fakir yang dermawan. Itulah 4 perkara yang baik dan 4 perkara lainnya yang lebih baik. Lalu apa? Ada arba'atun qabihatun. Ada 4 perkara yang buruk. Lakin akan tetapi arba'atun minha akbah. Ada 4 perkara lainnya itu lebih buruk daripada 4 perkara yang tadi. Apa itu? Yang pertama adzambu, ail ismu, melakukan dosa. Minasyababi, dari seorang pemuda, dosa itu jelek, buruk, ya, kurang bagus. Siapapun sebetulnya melakukan dosa itu jelek, tapi kalau pemuda yang melakukannya itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang jelek. Wa minasyaiti akbar. Tapi kalau sudah sepuh masih melakukan dosa itu lebih jelek. Kenapa? Karena sudah sepuh, langkahnya sudah reot, tapi masih kene nyawer di organ, masih kene joget-joget, masih kene melakukan dosa, lupa sama ibadah, ya, jauh ke masjid, ya, sudah tidak pernah sujud, maka itu lebih tercela, lebih buruk. Kenapa? Sudah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah melalui umurnya, melalui nikmatnya yang sudah mulai diambil, ya, gitu. Tapi dia masih berdosa, maka pemuda melakukan dosa wajar, walaupun itu jelek. Kenapa? Dia masih muda, umurnya masih panjang secara syariat, tapi itu tetap tercela. Akan tetapi sudah tua tapi melakukan dosa, itu adalah perkara yang sangat buruk. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal tersebut, baik yang muda maupun yang tua, ya. Mudah-mudahan di lingkungan kita, khususnya umumnya setiap umat Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan, dijauhkan dari segala kemaksiatan. Kemudian wal istighalu bid dunya, sibuk dengan urusan dunia, aibik amti'atiha, atau dengan kemegahannya. Saking sibuknya bekerja, sibuknya mencari nafkah sampai meninggalkan ibadah, saking sibuknya urusan dunia sampai lupa ngaji,
Ada pengajian di sana sini, di blog sana blog sini, tapi terlewat begitu saja. Hanya muncul di HP kita, hanya muncul di grup kita informasinya, tapi kita tidak pernah hadir di salah satu pengajian itu atau di semua pengajian tersebut, saking sibuknya dengan urusan dunia. Minal jahili, dari orang-orang yang bodoh. Jadi nggak semua bodoh, ya, sibuk kan urusan dunia, ngaji nggak mau, masya Allah. Ya. Padahal apa? Padahal Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi dimuliakan, diangkat derajatnya. Maka jangan sampai hidayah yang muncul di hadapan kita melalui pengumuman di masjid bahwa diumumkan malam minggu ada pengajian ba'da maghrib, hadir. Malam Rebo ayat Paul, hadir. Malam Kamis, malam Jumat ayat Paul, hadir. Malam Sabtu ayat pengajian, hadir. Malam Minggu ayat pengajian, hadir. Malam Senin, hadir. Ya. Jadi itu hidayah. Itu qabihun, jelek. Jadi seseorang yang bodoh ketika dia sibuk ngurusin dunia, dikiranya dunia itu tidak akan ditinggalkan, sibuk sampai meninggalkan akhirat untuk beribadah, sampai-sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, terus ngumpulin dunia, nggak sadar tahu-tahu sudah di alam kubur. Dari seorang yang jahil itu qabihun, jelek. Akan tetapi, nah iya, Malikan ngomong, wa minal alim, dan dari seorang alim, dari seorang ustadz, dari seorang kiai, dari seorang ulama, terlalu sibuk urusan dunia, ilmu boga, santri itu boga, ilmu boga, jamaah itu boga, ngawuruk ente, ya, ibadah misalkan Korea, masya Allah, cuma ngomongin sorangan ya, akbar itu lebih jelek. Jadi kalau orang jahil sibuk urusan dunia mah wajar, walaupun itu jelek. Kenapa? Karena dia bodoh. Kita nih yang dititipin ilmu, ya, walaupun sedikit, kemudian sibuk urusan dunia, tidak mau mengurus umat, membiarkan umat begitu saja, maka itu akan lebih jelek. Kamar dia sebagaimana diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol man izdada ilma, barang siapa yang bertambah ilmunya, ngaji terus kesana kemari, ilmunya bertambah. Walam yazdad fid dunya zuhda, akan tetapi tidak bertambah kezuhudannya dalam dunia, urusan dunia. Zuhud itu apa sih? Bukan miskin. Zuhud itu, harus zuhud itu harus melarat, bukan. Kan orang alim itu harus zuhud, harus miskin, bukan. Zuhud itu tidak terikat oleh dunia. Kaya harus, ulama itu harus kaya. Abu Hanifah kaya, punya toko jualan kain di pasar. Para ulama-ulama kita kaya semuanya. Sehingga apa? Sehingga tidak terpaku, tidak tergantung kepada jamaahnya, tidak tergantung kepada umatnya. Kaya boleh, harus malah bagi seorang muslim. Kenapa? Karena untuk tegaknya agama itu harus kaya. Akan tetapi tidak terikat oleh dunia. Dunianya hanya di genggaman, di kolbunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man izdada ilman, orang yang terus bertambah ilmunya tapi tidak zuhud terhadap dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah dekat dengan Allah kecuali dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sokanjakal ngaji terak jadi nyaho. Enak dengan jadi jahil kan berita itu, tapi dah rumah dah sudah begini. Kadang-kadang kalau baca-baca mutolaah itu, wa taqassulu fit ta'ah, bermalas-malasan dalam ketaatan
kepada Allah ay muwafaqatu amrillahi ta'ala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, min jami'in nas, dari setiap manusia. Kembali di batur matu jam 8 nyantai we ada mah tenang ya. Wa yandabu li ta'khir salatil isya, di kitab begitu disunahkan untuk mengakhirkan salat isya. Lamun kenang dan ngaji, lamun keur ngobrol tak arek kudu ya tenang ya, ada mah kusasaha bermalas-malasan di dalam ketaatan kepada Allah min jami'in nas, dari manusia pada umumnya itu qabihun, jelek. Wa minal ulama, adena lain ulama orang. Wa minal ulama, dan kalau orang yang berilmu malas dalam ibadah, qabliyah ba'diyah tinggalkeun, duha tahajud tinggalkeun, habis salat Allahumma lantas jalan teu wirid-wirid acan. Hoream ngalaksanakeun kana ibadah terhadap ketaatan, wat tolabat, dan orang-orang yang menuntut ilmu baik santri ataupun jamaah, ay alladzi yatlubunal ilma, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, akbahun, sangat jelek. Jadi kalau manusia umumnya malas dalam ibadah, jelek, itu aja. Tapi ulama malas dalam ketaatan kepada Allah, itu adalah sangat jelek. Yang terakhir, wa takabburu minal aghniya qabihun, orang kaya sombong itu jelek. Kalaupun sombong wajar, ada yang disombongkan. Walakinna, akan tetapi minal fuqara'i, orang miskin sombong itu akbahun, lebih jelek. Maka mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala, di jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jelek, bahkan lebih jelek. Ya, minimal kita menjadi orang-orang yang baik. Lebih baik lagi adalah orang-orang yang lebih baik, lebih bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di awal tahun ini catatan amal kita semakin bertambah, amal-amalan ibadah yang tahun lalu kurang maka bisa diperbaiki di tahun sekarang ini. Tahun lalu mungkin Senin Kemisnya kurang, maka tahun ini mulai Senin Kemisnya. Tahun lalu mungkin kita jarang berpuasa sunnah, tahun ini mudah-mudahan puasa sunnah. Ramadan yang lalu jarang tadarus, bahkan tidak pernah khatam, mudah-mudahan tahun ini ditakdirkan oleh Allah diberikan hidayah dan taufik supaya kita bisa khatam. Ya, di dalam kebaikan senantiasa berlomba-lomba untuk melaksanakannya, di dalam keburukan juga kita senantiasa berlomba-lomba untuk menjauhinya. Mudah-mudahan ditetapkan iman Islam hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Besok ada undangan ya dari Majelis Baitul Ilmi, acara Rajaban, jadi disebutnya teh Jabroah, Jabrodon, Rajab, Roah, Ramadan. Jadi menjelang Ramadan Rajabannya ya, di Baitul Ilmi di bloknya Adidin jam 8.30 atau jam 9. Jangan lupa bawa uang karena sok dipanggil ya. Adidin sawerannya, jadi bawa uang buat siap-siap nyawer sedekah ya. Itu saja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.